di-share lah ke teman-teman. Dan memang tadi mungkin bisa jadi PR Pak Hendri ya. Nah, Pak Hendri bisa nyari di ya, gitu ya. Kami juga berdoa untuk umat ada untuk berkegiatan di gereja kami. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Umat yang terkasih, sebelum memulai ibadah ini, terdapat beberapa hal yang harus kita jalankan agar ibadah berjalan dengan hikmat. Umat diharapkan menyiapkan diri dengan berdoa sebelum ibadah dimulai. Menggunakan pakaian yang santun dan hormat, persiapkan tempat terbaik untuk beribadah. Mohon tidak beribadah sambil tidur. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Hari ini kita melaksanakan kebaktian Minggu GKI Kayu Putih Pos Jemaat Jakarta Garden City yang dilaksanakan secara online dengan premier. Pokok-pokok wartalisan sebagai berikut. Kebaktian umum online GKI Kayu Putih Pos JGC. Mulai bulan Mei 2021, GKI Kayu Putih Pos Jemaat JGC mengadakan kebaktian umum online 1 bulan 1 kali, dilaksanakan setiap minggu keempat. Puji Tuhan, hari ini adalah ibadah kelima kita semenjak pandemi berlangsung. Kelompok Tunggu Bersama Online. Kelompok Tunggu Bersama Online Pos JGC dilaksanakan setiap 2 minggu sekali pada hari Jumat pukul 20.00. Jadwal dan undangan akan disampaikan melalui WA Group Pos JGC. Sekolah Minggu Online. Sekolah Minggu Online via Zoom dilaksanakan sekali dalam 1 bulan, setiap minggu keempat pukul 11.00. Persembahan kebaktian umum. Persembahan kebaktian untuk Pos Jemaat Jakarta Garden City bisa menggunakan virtual account BCA. Persembahan umum 5276190. Persembahan pembangunan 5276191. Ibadah hari ini dilayani oleh Saudara Yosef Kurniawan MDiv dari GKI Kayu Putih. Umat yang dikasihi Allah, marilah dalam keheningan kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian pagi hari ini.
umat yang dikasihi Kristus, marilah kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 21 ayat yang pertama dan yang kedua. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan beserta saudara. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita saat ini masih dalam situasi pandemi. Dalam kondisi ini, kita diingatkan tentang keterbatasan sebagai manusia. Ada kalanya kita lemah, ada kalanya kita rapuh. Namun justru disitulah kita menyadari bahwa kita memerlukan kekuatan dari luar diri sendiri, yakni dari Allah yang tetap memegang kendali atas kehidupan. Lewat tema tak lepas dari doa, kita diajak untuk bersandar penuh pada pertolongan Tuhan, yakni lewat doa sebagaimana firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Marilah setiap kita, baik anak-anak yang muda dan belia, maupun dewasa, bersyukur, berdoa, dan tetap berkarya. Bersyukur
Umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Umat diundang untuk mengambil saat teduh pribadi. Allah Bapa di dalam surga, kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagimu. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, namun kami kerap kali tidak mengasihimu, bahkan lari dari hadiratmu. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Umat yang terkasih, bagi setiap kita yang dengan tulus hati mengakui segala dosa dan pelanggarannya di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah yang didasarkan pada Yeremia 29 ayat 12 sampai dengan 14a.
Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai bagi kita semua. Yesus pasti berkenan, doa
Saudara, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, biarlah segenap hati kami dikuasai oleh kasih-Mu dan Roh Kudus-Mu yang membuka pikiran kami, yang membuka hati kami, yang membiarkan kebenaran masuk ke dalam diri kami melalui firman-Mu. Dan biarlah hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman, menyatakan kebenaran Tuhan seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama membaca bagian Alkitab kita dari kitab Yakobus. Yakobus pasal yang kelima, ayat 13 hingga ayat yang ke-20. Jikalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seseorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan menyimpannya di dalam hati kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara sekalian, saya yakin kita semua pasti adalah orang-orang yang bernafas 24 jam sehari. Dan kali ini saya mau mengajak kita bersama-sama untuk menyadari nafas kita, untuk melatih nafas kita. Bagaimana caranya? Sangat sederhana. Saudara-saudara sekalian, ya, hanya cukup perlu ikuti saya saja. Nanti saya akan berhitung, kita akan menarik napas selama 4 detik, kemudian kita menahannya selama 6 detik, dan kita melepaskannya dalam waktu 3 detik. Ya, mudah. Sekali lagi kita tarik napas selama 4 detik, kita tahan selama 6 detik, lalu kemudian kita lepaskan dalam waktu 3 detik. Ya. Mari saudara, kita mulai bersama-sama. Siap ya? Saya hitung sampai 3, kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3, tarik napas. 1, 2, 3, 4. Tahan. Lepaskan. 1, 2, 3. Sekarang kita coba yang versi berbeda. Sekarang kita coba bernafas. Tarik nafas selama 5 detik. Kita tahan selama 8 detik. Dan kita lepaskan selama 4 detik. Ya, kita coba lihat perbedaannya. Siap? 1, 2, 3, mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan pelan-pelan. 1, 2, 3, 4. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang barusan Anda rasakan? Tentu kita selalu mengatakan, wah, saya selalu bernafas. Saya tidak pernah menghitung nafas saya seperti ini sebelumnya. Tapi tahukah saudara-saudara bahwa nafas yang kita sadari seperti sekarang
yang kita hitung, yang kita maknai saat ini barusan, itu bisa memberikan sesuatu yang berbeda. Mungkin bagi saudara tadi yang masih agak kaku, agak kaget, ya, mungkin malah jadi berusaha menahan napas. Tapi adakah di antara saudara-saudara yang kemudian bisa menikmatinya dan merasakan ada sesuatu yang berbeda? Saudara, nafas yang tadi kita tahan, yang kita lepas, yang kita atur, itu diyakini bisa memberikan satu kekuatan untuk menyembuhkan sesuatu penyakit. Ya, ada orang-orang yang latihan nafas untuk mengeluarkan atau meningkatkan tenaga dalam yang ada dalam diri mereka, yang namanya disebut dengan tenaga dalam. Dan itu bisa menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Nah, saat kita juga memperhatikan dan mengatur nafas kita dengan sedemikian rupa, kita juga bisa merasakan adanya ketenangan, kita bisa merasakan adanya kedamaian, begitu ya. Sehingga saat kita mengatur nafas kita, ada sesuatu yang terjadi, ada sebuah perubahan yang terjadi. Dan ini kita bisa katakan, ya, ada satu perbedaan saat kita melakukannya dengan sadar. Karena selama kita hidup, tentu kita tidak ngitungin nafas kita terus-menerus. Kita tidak sadari terus-menerus. Nah, saudara-saudara sekalian, orang suka mengatakan bahwa doa merupakan nafas orang Kristen. Hal ini menarik. Berarti artinya apa? Bahwa manusia, orang-orang Kristen tidak bisa hidup tanpa doa. Tetapi pertanyaan saudara-saudara sekalian adalah, berapa banyak doa yang kita sadari yang sama seperti latihan nafas barusan? Berapa banyak doa yang terbuang begitu saja karena hanya merupakan satu rutinitas belaka? Contoh misalnya, saat kita mau makan, kita berdoa kepada Tuhan, kita mensyukuri berkat yang Tuhan berikan. Dan saya suka bertanya kepada orang-orang kalau kita bicara mengenai doa, kenapa kamu berdoa pada saat sebelum makan? Karena saya mau mensyukuri berkat yang Tuhan berikan. Ya, lalu saya tanya, kalau kamu beli minuman, beli snack, beli gorengan misalnya, makan tahu goreng, doa dulu nggak mensyukuri berkat Tuhan? Oh enggak. Kenapa? Karena tidak diajarkan seperti itu. Nah, saudara, kadang-kadang doa menjadi bagian rutinitas yang hanya terjadi karena kita diajarkan untuk melakukannya demikian. Bahkan doa juga kadang-kadang mempunyai formulasi khusus. Artinya apa? Mesti ada ini, mesti ada ini, mesti ada ini, dan mesti ada itu, begitu. Ya. Padahal doa merupakan wujud komunikasi kita kepada Tuhan, dengan Tuhan, dan juga kadang-kadang dengan diri kita sendiri. Maka karena rutinitas itu, kita bisa saja pada saat berdoa tidak merasa adanya satu koneksi, tidak merasakan adanya satu relasi yang terbangun di situ. Rutinitas berjalan begitu saja. Ya, tidak dimaknai. Sama seperti tadi kalau kita barusan bernafas ya, kita maknai setiap hitungan-hitungannya. Ya. Nah, saudara, ini yang menarik. Ada fokus saat kita memberikan makna di dalamnya. Ada fokus yang berbeda saat kita kemudian menyadarinya. Ya, ini yang kita sebut dengan kontemplatif. Doa menjadi wujud kontemplatif. Dan saat kemudian kita menyadari bagian dari kontemplasi ini, maka kita juga bisa menyadari ada kekuatan besar yang ada di dalam doa. Sama seperti yang Rasul Yakobus katakan di dalam bacaan kita pada hari ini. Ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, saudara, kita akan masuk ke dalam bagian itu lebih dalam lagi. Nah, tapi saya mau mengatakan kepada kita bersama-sama bahwa jadikanlah doa sebagai satu bagian yang kita sadari. Bukan hanya bagian sesuatu yang rutinitas belaka. Dan itu memberikan satu perbedaan yang begitu besar. Kalau melatih, mengatur nafas aja, bisa memberikan kita kekuatan, bisa memberikan kita ketenangan dan kedamaian, bisa menyembuhkan, apalagi doa.
Marilah kita jadikan doa sebagai sesuatu yang memang spesial, yang memang khusus. Walaupun kita lakukan setiap hari, walaupun kita lakukan berapa kali dalam sehari misalnya. Nah, saudara, saat kita menyadari hal ini, maka kita juga bisa menyadari bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan pada saat kita berdoa, itu juga menjadi penting. Ya, apa konten doa kita? Kalau kita mengatakan doa itu nafas menjadi bagian yang tidak dipisahkan, maka pertanyaan saya, saudara, apa konten dari doa kita? Apakah sesuatu yang hanya terpikirkan sejenak, ataukah sesuatu yang terucapkan begitu, atau memang diyakini datang dari hati kita, ya, menjadi sesuatu yang memang luar biasa? Mengapa saya sebut demikian? Karena saya melihat dan mendapati ada begitu banyak orang, termasuk saya, saudara-saudara, setelah kita berdoa sebelum makan, kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan itu, tetapi pada saat kita makan, kita tidak lagi mensyukuri itu. Kita sibuk ngobrol dengan orang lain, kita sibuk main HP kita sambil makan. Kita lupa mensyukuri, atau kita lupa untuk melakukan apa yang baru kita katakan. Maka doa itu kemudian menjadi sesuatu yang kosong. Bukan memang intensinya ngobrol sama Tuhan untuk mengucapkan sesuatu kepada Tuhan, tetapi intensinya adalah supaya saya segera cepat makan. Karena kalau misalnya makan nggak pakai doa, maka sepertinya ada yang salah. Begitu. Nah, kehidupan doa kita, saudara-saudara sekalian, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya. Dan itu menjadi bagian di mana kita tidak bisa melepaskan diri kita pada yang disebut dengan relasi. Relasi dengan Tuhan dan relasi dengan diri kita sendiri. Mengapa saya sebut relasi dengan diri kita sendiri? Karena kalau kita mau jujur, banyak dari doa kita sebenarnya bicara soal diri kita sendiri. Kita hanya menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Tetapi intinya lebih banyak bicara tentang diri kita. Doa bukan lagi menjadi sarana komunikasi bersama dengan Tuhan, tetapi doa menjadi bagian di mana kita hanya minta, dan minta. Saya datang kepada Tuhan kalau saya butuh. Saya datang kepada Tuhan itu ya, kalau dalam rutinitas yang sudah diajarkan sejak kecil. Maka ada 3 saudara dalam doa kita yang biasa terjadi, ya. Yang pertama adalah saat kita meminta kepada Tuhan, dan kadang-kadang ada tuntutan di dalamnya yang kalau tidak dipenuhi kita kemudian marah atau kita kemudian kecewa kepada Tuhan. Yang kedua adalah cerita. Saat kita bercerita kepada Tuhan tentang apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita keluh kesahkan misalnya, ya, dan kita bisa menganggap Tuhan sebagai teman curhat pada saat itu. Menjadi seorang sahabat yang mau mendengarkan isi keluh kesah kita. Dan yang ketiga, saudara, adalah saat kita lebih banyak bertanya kepada Tuhan. Saat kita membutuhkan sesuatu, menginginkan sesuatu, bukan hanya permintaan yang kita ajukan kepada Tuhan, tetapi juga ada pertanyaan-pertanyaan. Mengapa begini? Mengapa begitu? Kapan? Siapa? Ya, siapa pasangan hidup saya? Begitu. Boro-boro kita nanya sama Tuhan, Tuhan, apakah saya perlu punya pasangan atau enggak? Tapi kita udah yakin, ya, siapa Tuhan pasangan hidup saya? Padahal mungkin aja saudara Tuhan bilang kamu lebih baik sendirian. Kamu lebih baik tidak menikah misalnya. Lalu kita kecewa dan kita marah sama Tuhan kalau misalnya hal itu terjadi. Ya, 3 hal saudara. Kita minta, kita bercerita, dan kita bertanya. Ya. Nah, tapi berapa sering saudara-saudara di dalam doa kita memberikan waktu untuk mendengarkan Tuhan? Apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kita? Ya, tentu tidak audible misalnya, tetapi lewat suara hati kita. Ya, memberikan satu kesan, satu pesan yang bisa berbeda saat kita sedang berdoa kepada Dia. Dan itu saja saudara-saudara, pertanyaan yang kedua adalah seberapa sering kita berdoa bagi orang lain. Jika kita membaca bagian di dalam Yakobus 5 ayat 13, misalnya di sini dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Ya.
Yang mau dikatakan oleh Yakobus di dalam konteks doa di sini, itu bicara tentang doa yang bersifat komunal, doa yang bersifat komunitarian. Yang artinya doa ini saya bawa untuk komunitas bersama-sama, untuk kepentingan bersama-sama, untuk perhatian bersama-sama. Ya. Kalau ada yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Artinya nyatakanlah kepada Tuhan dengan apa yang ada dengan kondisi pada saat itu. Tidak perlu bertele-tele, tidak perlu basa-basi dan segala macamnya. Ya. Jikalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah dia memanggil penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ada satu proses jemaat, komunitas yang terjadi di sini. Yang intinya mau bicara bagaimana kita memperhatikan sesama kita. Dan doa menjadi sesuatu yang memiliki kuasa jika kita menyatakan hati kita tentang orang-orang lain di sekeliling kita. Nah, saudara sekalian, di dalam bulan keluarga pada saat ini, ya, kita mau bertanya seberapa banyak doa yang kita panjatkan bagi anggota keluarga kita, atau ya bersama-sama di dalam keluarga kita. Ya, di zaman sekarang waktu untuk berkumpul aja udah sulit. Saya nggak tahu ada berapa banyak di antara saudara-saudara yang masih berdoa bersama dalam keluarga. Dulu kami saat masih berkumpul bersama-sama, ya, kami itu udah lama berpisah satu sama lain sejak saya SMA gitu ya, SMP bahkan. Nah, setiap kali kami berkumpul bersama-sama, kami selalu menyempatkan waktu untuk berdoa bersama-sama. Bisa pagi-pagi atau bisa malam-malam. Ya, karena kami menyadari bahwa doa ini yang bisa merekatkan kami. Karena kenapa, saudara? Karena dalam kehidupan 24 jam itu, ya, bisa terjadi banyak konflik di dalam keluarga. Bisa terjadi begitu banyak perbedaan-perbedaan soal pandangan, soal cara pikir, soal cara kerja, ucapan, dan segala macam yang lain. Dan kalau kami melewati waktu begitu saja, maka tidak ada yang merekatkan kami bersama-sama. Kami menyadari itu hadir di dalam doa. Nah, saudara sekalian, di dalam doa keluarga ini kami berusaha berbicara tentang apa yang real di dalam kehidupan kami. Kalau misalnya kami tidak bisa curhat satu sama lain karena waktu, karena privasi, atau karena hal-hal lain, maka di dalam doa keluarga bersama itu kami kemudian mencoba untuk mengarahkan. Ya, bukan kami yang mengarahkan, tapi lewat doa itu kemudian kami bisa menjadi lebih terarah. Kami bisa menjadi lebih bersatu. Kami bisa lebih menyatukan hati bersama-sama. Begitu. Ya. Dan doa yang dipanjatkan saudara-saudara bicara bagaimana kami belajar mengakui kesalahan. Bagaimana kami belajar mengakui dosa-dosa kami. Dan juga bagaimana kami memusatkan diri kami pada rekonsiliasi. Tentang konflik-konflik yang terjadi, ya, antara suami dengan istri, ayah dengan anak, ibu dengan anak, kakak dengan adik, dan lain-lain sebagainya, yang seringkali mungkin pada saat itu, pada saat pertengkaran sedang terjadi, tidak terselesaikan. Nah, semuanya bisa dibawa di dalam doa bersama-sama. Dan tentu saja saudara-saudara, doa yang saya maksud di sini, ya, bukan bicara bagaimana doa itu kemudian berfokus kepada diri kita sendiri. Doa ini bukan bicara bagaimana, oh Tuhan, saya berdoa supaya dia kemudian mau bertobat, supaya kemudian dia atau anak saya, atau ayah saya, atau ibu saya, atau kakak saya gitu ya, mau menyadari kesalahannya dan dia mau kemudian minta maaf. Kalaupun nggak usah minta maaf, minimal dia nyadar dan dia berubah. Kadang-kadang doa kita tuh seperti itu bagi keluarga kita. Ya, ada satu konsep yang bicara tentang yang namanya moralistic therapeutic deism, saudara-saudara. Ya, ini satu konsep yang berkembang dari Amerika yang bicara tentang bagaimana kita hidup di dalam hubungan spiritualitas kita dengan Tuhan. Nah, konsep ini mengatakan bahwa seringkali dalam kehidupan kita, ya, yang diisi oleh konsep moralistic therapeutic deism ini, orang melihat kebutuhannya berelasi dengan Tuhan hanya pada saat dia membutuhkan Tuhan.
saat dia mau mencari pekerjaan, saat dia mau masuk ke sekolah atau tempat kuliah yang dia inginkan, saat dia kemudian ingin melamar pacarnya, saat dia ingin mencari pacarnya, saat dia ingin menemukan pekerjaan yang baru, saat dia macam-macam. Kebutuhan kita banyak sekali. Itulah momen-momen di mana kemudian kita menghampiri Tuhan dan mendekat kepada Dia. Tetapi kalau misalnya ya semuanya lagi baik-baik saja, maka saya akan menempatkan Tuhan di titik sebelah sana, Tuhan kamu di sana, saya di sini, saya jadi orang Kristen yang baik, Tuhan jaga jarak, ya kita fine-fine aja Tuhan. Nah, maka kemudian doa kita pun akan lebih banyak diisi oleh doa yang fokusnya adalah kepentingan diri kita sendiri. Supaya saya yang bisa mendapatkan apa yang saya pikirkan, yang saya mau, ya, dan apa yang saya anggap benar. Doa ini kemudian menjadi doa yang sesuai dengan interpretasi kita. Baiknya ya baik menurut saya. Ya. Dan yang kebanyakan dicari adalah kehidupan yang aman. Bagaimana saya bisa menjadi orang yang baik, bukan bicara ya bagaimana saya menjadi seorang Kristen yang mengikut Tuhan, yang berani mengambil resiko. Tapi menjadi orang yang baik itu berarti saya memiliki karir yang baik, saya tidak melakukan kriminalitas gitu ya, atau hal-hal yang memalukan. Saya punya status yang baik juga, saya juga kemudian bisa berkeluarga, bisa punya anak. Itu yang baik, saudara-saudara. Nah, ini konsep yang dibawa oleh moralistic therapeutic deism, yang menempatkan Tuhan di sebelah sana saja, ya, dan saya menjalani kehidupan saya dengan sebaik-baiknya, gitu, supaya saya bahagia. Kelihatannya benar, tetapi peran Tuhan di dalam keluarga atau di dalam diri kita itu yang kemudian terpinggirkan. Ya, dia menjadi apa ya? Ya, kalau kita butuh saja, begitu. Ya. Nah, tetapi saudara, kalau kita bicara tentang doa dalam keluarga, doa bagi orang lain, ya seperti yang dinyatakan oleh Yakobus di dalam bacaan kita pada kali ini, maka dia mau mengatakan kepada kita, doakanlah, ya, doa bagi komunitas. Di ayat yang terakhir kita bisa baca, saudara-saudara, ya, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Saudara, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ya, semuanya bicara soal doa. Maka kemudian Yakobus juga mengatakan, saudara, satu kalimat yang sangat luar biasa, ya, yaitu dikatakan doa orang benar yakin, jika yakin didoakan, maka besar kuasanya. Ini yang seringkali dipakai untuk menggunakan atau membenarkan. Pokoknya kalau saya yakin saya orang benar, saya berdoa dengan iman, pasti dikabulkan. Pasti bisa memberikan dampak, gitu ya. Khususnya bicara soal kesembuhan, kekayaan, dan lain sebagainya. Saudara, doa orang yang benar, kata-kata benar ini menarik. Karena benar ini kemudian kita bisa tanya, benar ini versi siapa? Di dalam konflik keluarga, dalam konflik komunitas, di gereja misalnya, seringkali kita bertikai atau kita berbeda pandangan dengan orang lain, dan kemudian itu menjadi konflik. Dan masing-masing merasa dirinya benar. Ya, lalu di dalam doanya dia bahwa Tuhan tolong supaya dia kemudian bisa berubah, begitu. Ya. Pertanyaannya, benar versi siapa? Versi kebenaran yang sejati ada dalam Tuhan, saudara. Ya, maka 2 tambah 2 adalah 4. Kenapa saya katakan 2 tambah 2 adalah 4? Karena kalau kita menyebut angka lain, misalnya 3 kali 4, orang bisa mengatakan 12. Tapi kalau saya katakan 7.000, maka mungkin sebagian orang mengatakan, oh kamu salah. 3 kali 4 itu pasti 12. Tapi saya katakan tidak. Kenapa? Karena saya bertanya kepada orang yang mencetak pas foto 3 kali 4. Maka jawabannya 7.000. Benar? Benar. Nah, kalau kebenaran itu ada semuanya sama, ya, di mana-mana benar, dan kemudian kita meributkan apa yang menurut kita masing-masing benar,
Bagaimana kita merekonsiliasikannya? Lewat doa, saudara. Doa ini membawa hati kita untuk menjadi lemah lembut. Doa itu membuat diri kita kemudian menjadi orang yang mau berserah. Bukan demi kepentingan saya, bukan supaya pendapat saya yang benar gitu ya. Dan saya yang menang, tetapi Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang menang. Dan dalam keluarga kita, ya dalam segala konflik-konflik yang terjadi, maka doa kita juga harus mencerminkan apa yang Yakobus hendak sampaikan. Saudara, berapa banyak di antara doa-doa kita sebagai orang tua misalnya, tentu kita mengharap yang terbaik bagi anak. Tapi berapa banyak di antara doa kita yang mengatakan, Tuhan, saya dulu gagal sebagai dokter, saya ingin anak saya supaya menjadi dokter. Padahal anak kita mungkin senangnya desain. Dan kita melarang dia untuk masuk ke desain, dia harus menjadi seorang dokter. Atau mungkin doa kita adalah, Tuhan, saya tidak pengen anak saya berpacaran dengan orang yang tidak sesuku misalnya. Saudara, Tuhan tidak pernah mengatakan, ya kamu tidak boleh berpacaran dengan yang beda suku. Sama-sama anak Tuhan, sama-sama aktif dalam pelayanan. Tapi tidak boleh berpacaran hanya karena sukunya berbeda. Dan itu yang parah menjadi doa orang tua kepada Tuhan. Supaya anaknya tidak berpacaran dengan yang sukunya berbeda. Ini bukan doa untuk orang lain. Ini doa untuk kepuasan saya, keinginan saya, kebenaran versi saya. Saudara, kebenaran yang hakiki 2+2=4 itu selalu bicara soal kasih. Kasih tidak pernah bisa dikalahkan oleh apapun. Dan bagaimana kita melihat kasih? Lihatlah Yesus Kristus. Dan saat kita berdoa kepada Allah, kita berdoa kepada Yesus Kristus, kita mau datang kepada sang kasih tersebut. Kita mau datang supaya hati kita diubahkan. Supaya bukan keinginan kita yang dibenarkan oleh Tuhan. Tapi supaya kebenaran Tuhan yang mengubah hati kita. Supaya kita semakin lama, semakin mau memikirkan, memperhatikan, dan mengasihi orang-orang lain. Bukan ego kita. Saudara, saya mengatakan bahwa doa dalam keluarga, doa dalam komunitas, adalah bagian dari fine tuning. Bagian di mana kita menyamakan frekuensi kita. Bukan frekuensi saya, tapi frekuensi Allah. Oleh karena itu, mari kita menjadikan doa ini sebagai satu tempat pertemuan. Supaya kita bisa menghadapi perbedaan dengan tenang. Menghadapi konflik dengan kekuatan dan keyakinan dan iman. Bahwa semuanya pasti bisa selesai di dalam Tuhan. Dan kuasa Tuhan di dalam kasih ini menjadi luar biasa besar. Dan itu yang hendak disampaikan oleh Yakobus. Di dalam orang yang benar dan yakin didoakan, kuasanya akan besar. Jika keluarga saudara pada saat ini mengalami banyak konflik, dan rasanya sulit untuk bisa diselesaikan dengan pikiran kita, bawa dalam doa kita. Bukan supaya dia berubah, tapi supaya Tuhan mengubah hati saya. Biarlah kehidupan doa menjadi bagian yang tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Sama seperti nafas yang membuat kita semakin connected dan related dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita yang berdoa bersama-sama. Baik di keluarga, baik di komunitas di mana kita berada. Doa menjadi perekat buat kita. Doa menjadi wujud kasih yang menguatkan kita di dalam satu komunitas, dalam satu keluarga, untuk terus boleh menemukan siapa Yesus dan apa yang Dia kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Terbang tinggi bagai raja
bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita menundukkan hati kita, menyatukan segala doa kita bersama-sama di dalam doa syafaat. Bapa yang baik, terima kasih kalau Engkau memberikan kami kesempatan mendengarkan firman-Mu, supaya kami dapat kembali mengingat akan doa yang kami nyatakan kepada Tuhan. Dan bagaimana relasi kami bersama-sama dengan Tuhan dinyatakan lewat setiap doa kami. Bapak, biarlah kami boleh hidup di dalam doa yang membuat kami kemudian menyadari pentingnya doa seperti nafas kehidupan. Kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan, khususnya di masa-masa pandemi ini. Kami berdoa bagi setiap kami yang saat ini mungkin masih kondisi fisiknya belum fit. Mungkin di antara kami saat ini masih ada yang terkena virus COVID-19. Kami berdoa penyertaan dan kekuatan kepada Tuhan, agar kiranya kami dapat berjuang melalui semuanya ini bersama-sama dengan kekuatan dari Tuhan, lewat semua obat-obatan yang harus kami minum, dan juga dengan menjaga diri kami sebaik mungkin. Biarlah kami juga Tuhan mau menjaga prokes dengan sebaik-baiknya, dimanapun kami berada, agar kami menyadari pentingnya menjaga kesehatan diri kami pada saat ini. Dan biarlah kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami, supaya semakin lama semakin sedikit angka positif dari COVID ini, dan kami dapat semakin bersyukur dan bersuka cita kalau pandemi ini boleh berlalu atau semakin lama semakin melandai.
Dan juga bersyukur dengan semakin banyaknya vaksinasi yang boleh terjadi, bahwa semakin banyak penduduk kami boleh dikuatkan lewat vaksin yang ada. Namun biarlah kami tidak mentuhankan vaksin atau mentuhankan ketakutan kami akan COVID ini. Namun biarlah kami menyadari semuanya ada di dalam Tuhan, di dalam penyerahan diri kami kepada Engkau. Karena Engkaulah yang memiliki kehidupan ini dengan segala isinya. Bapa, kami berdoa untuk segenap nakes yang masih terus berjuang, untuk bisa terus menjaga dan merawat setiap orang yang terpapar oleh pandemi atau COVID ini. Pimpin mereka, berikan mereka kekuatan juga yang lebih Tuhan, karena kami tahu perjuangan mereka belum berhenti sampai sekarang. Dan juga untuk setiap orang yang terkena dampak dari pandemi ini, baik secara ekonomi, secara mental, secara psikis, secara fisik, dan juga banyak hal lain Tuhan yang mempengaruhi kehidupan ini karena pandemi. Mungkin hubungan yang semakin jauh karena tidak pernah bertemu, semakin kering, semakin banyak hal-hal lain Tuhan yang memberikan dampak dari hal ini. Kami berdoa agar kiranya kasih Tuhan juga yang memampukan agar semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami dapat menemukan solusi-solusi dari setiap hal yang sedang terjadi ini. Tentu tidak mudah, namun kami percaya kasih dan kuasa Tuhan yang memampukan kami untuk terus berjalan. Dan biarlah Tuhan di tengah segala kondisi ini, kami dapat terus berjalan juga dengan mengingat orang-orang lain di sekeliling kami. Bapa, pimpin pemerintahan negara kami untuk boleh terus dengan kuat dan sabar menjalani proses ini Tuhan, dan berusaha dengan sebaik mungkin mengusahakan kesembuhan, kekuatan, pemulihan bagi rakyat kami. Dan biarlah Tuhan memimpin para pemimpin bangsa kami untuk berjalan ke depan bersama-sama juga Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah peran gereja di dalam kehidupan bangsa kami juga terus boleh menyatakan terang kasih Tuhan di dalam misi kami membawa Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan lewat gerejamu dimanapun berada, Engkau boleh nampak dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga untuk semuanya. Kami menyerahkan doa syafaat kami ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami jatuh di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kau empunya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengungkapkan syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita.
dengan membawa persembahan dengan berlandaskan pada firman Tuhan pada Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih dan mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, baru saja kami memberikan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan menggunakannya. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, marilah kita datang dan ingat akan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita. Biarlah doa menjadi bagian dari kehidupan kita, yang mau kita bawa dalam hidup kita, sama seperti kita menyadari nafas yang memberikan kekuatan, ketenangan, kedamaian. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat-Nya. Kasih dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai. Majelis Jemaat GKI Putih dan Badan Pengurus Pos Jemaat Jakarta Garden City mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.